Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai fermentasi pengembangan inokulum dan juga kinetika fermentasi. Kami yang beranggotakan Amalina Sumantri, Mita Komara, dan saya sendiri Tika Ramdina Putri. Perkenalkan, nama saya Amalina Sumantri. Di sini saya akan menjelaskan tentang inokulum. Inokulum itu adalah bahan padat atau cair yang mengandung mikroba atau spora atau enzim yang ditambahkan ke dalam substrat atau media fermentasi. Nah, untuk inokulum ini terdapat kriteria inokulum untuk industri, yaitu kultur mikroba sehat dan aktif pada fase lag pendek. Kemudian tersedia dalam jumlah cukup untuk tercapainya proporsi inokulum dan media fermentasi yang optimal. Kemudian tidak terkontaminasi, kemudian memiliki kemampuan membentuk produk yang tetap stabil. Dan yang terakhir adalah berada dalam bentuk morfologi yang sesuai. Nah, secara umum susunan media untuk inokulum atau starter ini memiliki kadar sumber karbon yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan media untuk produksi. Proporsi inokulum yang ditambahkan itu biasanya 3-10% dari volume total media fermentasi. Nah, pada pertumbuhan cepat fase lag, singkat, efisien, penggunaan substrat tinggi. Nah, untuk bila konsentrasi inokulumnya terlalu kecil, maka akan mudah mengalami kontaminasi. Inokulum itu dikembangkan dari kultur stok yang melalui beberapa tahap untuk mencapai jumlah inokulum yang diinginkan. Nah, semakin panjang tahap pengembangan inokulum ini, maka semakin besar terjadinya kontaminasi pada inokulum tersebut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan inokulum ini, yang pertama itu adalah kemurnian inokulum, kemudian cara pemeliharaan yang sesuai. Nah, selanjutnya adalah umur dari kultur tersebut, dan yang terakhir adalah jumlah sel mikroba. Terdapat aplikasi pengembangan dalam industri fermentasi. Yang pertama ini adalah inokulum yeast. Inokulum yeast ini terdapat dua. Yang pertama itu ada inokulum yeast dalam industri bir. Nah, untuk pengaplikasiannya itu adalah yeast ini diambil dari kultur stok, kemudian tempatkan dalam agar selang 2-3 hari. Kemudian lakukan pengembangan inokulum hingga tercapai 150 ml. Nah, kemudian 150 ml kultur yeast aktif ini dibiarkan 3-4 hari dalam wadah 1,5 liter. Kemudian pompakan ke tangki 150 liter yang berisi wort steril, kemudian lakukan aerasi. Nah, kemudian inkubasi 3-4 hari. Setelah masa inkubasi, sebagian yang 1,5 liter kultur dikembalikan ke tangki yang kecil. Kemudian sisanya itu dialirkan ke tangki produksi dengan volume 1000 liter. Nah, untuk kemungkinan penggunaan inokulum ini dari proses fermentasi sebelumnya dalam praktek hanya sekitar 5-10 kali untuk mencegah kemungkinannya terkontaminasi. Nah, untuk yang kedua itu adalah produk Baker's yeast komersial. Selanjutnya itu ada inokulum bakteri. Nah, tujuannya utamanya itu adalah untuk memperoleh sejumlah massa sel aktif pada fase logaritmik. Panjang fase logaritmik itu ditentukan oleh jumlah dan keadaan fisiologi inokulum atau bentuk spora atau sel vegetatif. Nah, untuk pengembangan inokulum ini ada inokulum bakteri ini ada dua, yaitu yang pertama pengembangan inokulum Bacillus subtilis untuk produksi protease. Untuk tahap yang pertama itu adalah kondisinya 4 liter media
diinokulasi dengan kultur stok. Waktunya itu 18 sampai 24 jam. Untuk tahap kedua itu kondisinya itu kultur tahap 1 diinokulasi dalam 750 ml media dalam waktu 6 jam. Kemudian pada tahap 3 itu adalah kultur tahap 2 yang kemudian diinokulasi lagi dalam 6.000 liter media. Nah, waktunya itu sama 6 jam. Kemudian tahap 4 itu adalah kultur pada tahap 3 kemudian diinokulasi dalam media produksi 120.000 liter. Waktunya itu sampai produksi enzimnya optimal. Yang kedua itu pengembangan ion Coulomb Clostridium atau anaerob pada proses produksi aseton butanol. Untuk yang ketiga itu ada inokulum jamur. Nah, inokulum jamur ini adalah sebagian besar jamur dapat membentuk spora aseksual. Suspensi spora ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak untuk skala produksi. Kemudian jamur dapat membentuk spora pada media yang sesuai dan luas permukaannya yang cukup. Dalam proses fermentasi mikroorganisme ini harus mempunyai 3 karakteristik penting. Yang pertama itu adalah mikroorganisme harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat yang cocok untuk memperbaiki diri. Yang kedua itu adalah mikroorganisme harus memiliki kemampuan untuk mengatur ketahanan fisiologi dan memiliki enzim-enzim esensial yang mudah dan banyak supaya perubahan kimia itu dikehendaki dan dapat terjadi. Karakteristik ketiga itu adalah kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan harus sesuai supaya produksinya itu maksimum. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Terdapat 5. Yang pertama itu adalah faktor pengaruh nutrien. Nah, kecepatan pertumbuhan pada fase logaritmik dipengaruhi oleh tersedianya nutrien di dalam medium dan dapat mencapai maksimum. Nah, untuk kecepatan pertumbuhan mempengaruhi ukuran sel dan jumlah asam nukleat di dalam sel. Semakin tinggi kecepatan pertumbuhan, semakin besar juga ukuran sel dan semakin tinggi jumlah asam nukleat di dalam sel. Nah, demikian pula semakin tinggi kecepatan pertumbuhan akan meningkatkan jumlah massa sel dan ribosom per unit DNA. Pengaruh yang kedua itu adalah pengaruh suhu. Nah, pengaruh suhu ini terdapat kecepatan pertumbuhan spesifik mikroba dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu psikrofilik, mesofilik, dan termofilik. Nah, suhu juga dapat mempengaruhi efisiensi dari efisiensi substrat menjadi massa sel. Pengaruh yang ketiga itu adalah pengaruh aktivitas air. Nah, air sangat penting untuk pertumbuhan mikroba karena selain merupakan 80% dari beras sel mikroba juga karena air ini dapat berfungsi sebagai reaktan. Nah, misalnya dalam reaksi hidrolisis dan sebagai produk, misalnya dari reduksi oksigen dalam sistem transport elektron. Yang selanjutnya itu pengaruh pH. Nah, kebanyakan mikroba ini dapat tumbuh pada kisaran pH 3-4 unit. Nah, atau pada kisaran 1000 sampai 10.000 kali konsentrasi ion hidrogen. Nah, kebanyakan bakteri mempunyai pH optimum sekitar 6,5 sampai 7,5. Nah, di bawah 5 dan di atas 8,5 itu bakteri tidak tumbuh dengan baik. Hamir mempunyai pH 4-5 dan tumbuh pada kisaran pH 2,8 sampai 8,5. Nah, oleh karena itu, untuk menumbuhkan hamir biasanya dilakukan pada pH rendah untuk mencegah kontaminasi dari bakteri. Nah, kapang mempunyai pH optimum antara 5 sampai 7 dan dapat tumbuh pada kisaran pH 3 sampai 8,5. Nah, nilai pH ini untuk pertumbuhan mikroba mempunyai hubungan dengan suhu pertumbuhannya. Jika suhu pertumbuhannya naik, pH optimum juga akan ikut naik. Nah, yang terakhir itu adalah pengaruh oksigen. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, mikroba dapat dibedakan yaitu
mikroba yang bersifat aerobik dan anaerobik. Kemudian ada juga anaerobik fakultatif. Nah, terima kasih. Dilanjutkan oleh materi selanjutnya oleh Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mita Komara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kinetika pertumbuhan mikroba. Nah, kinetika pertumbuhan mikroba adalah sebuah gambaran sifat-sifat pertumbuhan mikroorganisme yang digambarkan dalam sebuah bentuk kurva pertumbuhan. Pertumbuhan populasi mikroba itu ditumbuhkan dalam dua cara. Yang pertama ada dalam batch culture dan juga dalam continuous culture. Nah, yang pertama, kinetika pertumbuhan mikroba dalam batch culture. Pertumbuhan mikroba dalam sistem ini merupakan sistem kultur tertutup atau menggunakan tabung reaksi atau flash tanpa adanya penambahan medium baru ke dalam kultur. Nah, dalam sistem ini, mikroba dalam sistem tertutup mengalami 4 fase pertumbuhan secara berurutan. Yang pertama fase lag, lalu fase eksponensial, lalu fase stasioner, dan juga fase kematian. Nah, di mana setiap fasenya itu ya digambarkan dalam kurva. Yang pertama ada lag phase atau fase lag, lalu ada fase eksponensial, lalu ada fase stasioner, dan juga ada fase kematian. Nah, fase lag ini adalah waktu yang diperlukan mikroba untuk tumbuh dan beradaptasi dalam medium baru. Nah, adaptasi ini dilakukan untuk mensintesis enzim-enzim yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba pada tahap selanjutnya. Pada fase ini terjadi pertambahan volume sel dan juga massa mikroba. Lalu ada fase eksponensial. Nah, pada fase ini populasi mikroba mengalami pembelahan paling tinggi dan konstan dalam waktu generasi yang pendek. Waktu generasi mikroba merupakan waktu yang dibutuhkan sel mikroba untuk membelah menjadi 2 sel. Setiap sel mikroba akan menambah 2 kali lipat sehingga peningkatan jumlah populasi selalu 2N, di mana N ini adalah jumlah generasi. Jadi pada fase eksponensial ini mikroba akan membelah dirinya menjadi 2 sehingga jumlahnya itu bertambah 2 kali lipat. Lalu yang ketiga adalah fase stasioner. Nah, pada fase ini terjadi pembelahan sel yang sangat lambat. Jumlah pembelahan sel dengan sel yang diamati seimbang sehingga jumlah sel relatif konstan. Nah, pada fase stasioner ini, sel mikroba tetap aktif melakukan metabolisme energi dan proses biosintesis lainnya. Nah, metabolit sekunder banyak dihasilkan mikroba pada fase ini. Lalu yang terakhir adalah fase kematian. Fase kematian ini terjadi jika terjadi perubahan lingkungan menjadi tidak menguntungkan, seperti misalnya berkurangnya nutrisi esensial dalam medium dan meningkatnya akumulasi zat toksik dalam medium. Nah, lalu yang selanjutnya ada pertumbuhan mikroba dalam continuous culture. Nah, kan dari kata continuous culture yang artinya berkelanjutan itu, kultur yang berkelanjutan. Dalam kultivasi mikroba menggunakan teknik ini, mikroba ditumbuhkan secara terus-menerus pada fase paling optimum untuk fase pertumbuhan, yaitu fase eksponensial. Jadi pada sistem continuous culture ini, si mikrobanya itu terus ditumbuhkan atau ditambah-tambahkan lagi pada fase eksponensial. Hal ini dilakukan dengan memberikan nutrisi secara kontinu agar si mikroba tidak kekurangan nutrisi untuk melakukan pertumbuhan dan juga pembelahan. Sehingga waktu yang sama, larutan yang bersisa dan hasil produk hasil metabolisme dikeluarkan dari media dengan volume yang sama dengan substrat yang diberikan atau keadaan steady state. Nah, pemberian nutrisi secara kontinu ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan yang pertama kemostat. Pada kemostat, nutrisi diberikan melalui sebuah tangki sedemikian rupa sehingga komposisi nutrien di dalam fermentor tempat kultivasi mikroba selalu dalam keadaan tetap. Hal ini dapat dicapai dengan mengatur kecepatan aliran medium baru ke dalam fermentor disesuaikan dengan aliran medium keluar fermentor untuk dipanen. Lalu cara yang kedua adalah dengan turbidostat. Nah, pada turbidostat ini pemberian nutrisi dilakukan dengan menambahkan nutrien secara kontinu
sehingga kerapatan sel selalu dalam keadaan tetap. Dalam teknik turbidostrat, aliran medium diatur berdasarkan atas kerapatan optik kultur mikroba. Pertumbuhan konsentrasi sel dipertahankan konstan dengan cara memonitor keseluruhan kultur. Lalu ada karakteristik pertumbuhan mikroba. Yang pertama, pertumbuhan mikroba adalah pertambahan jumlah sel mikroba ya. Lalu pertumbuhan mikroba berlangsung selama nutrisi masih cukup tersedia. Lalu pertumbuhan mikroba dapat diukur dengan melihat kenaikan biomasa atau jumlah sel. Selama pertumbuhan, mikroba menghasilkan metabolit primer atau sekunder berupa produk. Yang selanjutnya yaitu mengenai kinetika penggunaan substrat. Nah, pertumbuhan sel dan pembentukan produk dapat dihubungkan dengan penggunaan nutrien atau substratnya dan tergantung juga pada pengendalian metabolik. Nah, penggunaan nutrien atau substrat ini akan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan. Semakin tinggi kecepatan pertumbuhan, maka semakin tinggi pula panjang sel dan semakin banyak juga jumlah asam nukleat yang berada di dalam sel. Nah, pembentukan produk dapat dihubungkan dengan pertumbuhan dan konsentrasi massa sel. Kondisi tersebut dapat dituliskan dalam suatu persamaan perimbangan bahan untuk pertumbuhan, penggunaan substrat, dan juga pembentukan produk. Nah, di sini ada persamaan pertumbuhan sama dengan dx per dt. Pertumbuhan dilambangkan dengan dx per dt sama dengan mu x dikurangi f0x dibagi v. Nah, lalu ada pengumpulan massa sel. Pengumpulan massa sel sama dengan pertumbuhan dikurangi pengeluaran sel. Lalu ada penggunaan substrat. Dirumuskan dengan minus delta S per delta T minus ds per dt sama dengan FIS0 dibagi V dikurangi mu X dibagi YX per S dikurangi QPX per YP per S dikurangi MX dikurangi F0S dibagi V. Nah, pengumpulan substrat sama dengan pemberian substrat dikurangi pertumbuhan, dikurangi sintesis produk, dikurangi pemeliharaan, dikurangi peningkatan substrat. Nah, pembentukan produk atau dilambangkan dengan dP per dt sama dengan QPX dikurangi FIS0 dibagi V dikurangi KP. Nah, pengumpulan produk sama dengan sintesis produk dikurangi pengeluaran sel, dan didestruksi produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu kinetika produksi metabolit. Produk fermentasi sistem tertutup ini terdiri dari biomasa, metabolit primer, dan juga metabolit sekunder. Nah, untuk produksi biomasa diperlukan kondisi fermentasi yang dapat menghasilkan sel maksimum. Untuk produksi metabolit primer itu diperlukan kondisi fermentasi yang dapat memperpanjang fase eksponensial. Nah, sedangkan metabolit sekunder itu diproduksi pada kondisi fermentasi yang dapat mempersingkat fase eksponensial dan juga memperpanjang fase stasioner. Nah, hubungan kinetika pertumbuhan dan pembentukan produk itu tergantung dari peran produk dalam metabolisme sel. Ini terdapat 3 pola hubungan antara pertumbuhan sel dengan pembentukan produk. Nah, yang pertama ini ada pola pertumbuhan sel bersosiasi dengan pembentukan produk. Yang kedua itu pola pertumbuhan sel yang tidak bersosiasi dengan pembentukan produk. Dan yang ketiga ini ada pola campuran pertumbuhan bersosiasi dan tak bersosiasi. Nah, kemudian pola pertumbuhan sel bersosiasi dengan pembentukan produk. Nah, pada umumnya produk ini dilalui oleh jalur katabolik. Nah, substrat ini langsung menjadi produk. Di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa laju pembentukan produk itu berbanding proporsional dengan laju pertumbuhan sel. Contohnya, metabolik primer pada glukosa menjadi alkohol. Kemudian pola pertumbuhan sel tidak bersosiasi dengan pembentukan produk. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produk ini cenderung berbanding proporsional dengan konsentrasi sel daripada dengan laju pertumbuhan sel. Pembentukan produk ini
terjadi pada fase akhir pertumbuhan sel. Nah, contohnya apa? Contohnya metabolik sekunder. Kemudian ada pola campuran pertumbuhan bersosiasi dan tidak bersosiasi. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa laju pembentukan produk itu berbanding lurus dengan konsentrasi sel maupun laju pertumbuhan sel. Contohnya, produksi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini, pertumbuhan dan pembentukan produk itu memiliki hubungan sebagian dengan pola campuran. Nah, model sederhana yang menggambarkan hubungan antara produksi asam laktat ini terhadap laju pertumbuhan dan konsentrasi biomassa sebagai berikut. Ada dP per dt sama dengan K1 dx per dt ditambah K2x, di mana dP per dt ini merupakan pembentukan produk volumetrik gram liter jam. K1 ini koefisien pembentukan produk yang bersosiasi dengan pertumbuhan gram produk per gram sel, dan K2 ini adalah koefisien pembentukan produk yang tidak bersosiasi dengan pertumbuhan gram produk per gram sel jam. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui konsentrasi biomassa Bacillium cereus setelah masa fermentasi 5 jam adalah 150 gram per liter. Berapa laju pertumbuhan spesifik massa bakteri tersebut per jamnya bila konsentrasi biomassa awalnya diketahui 10 gram per liter? Nah, di sini jawabannya 0,5 per jam, di mana menggunakan rumus ln X sama dengan ln 0 ditambah mu T. Nah, di mana XT-nya itu adalah 150 gram per liter. Kemudian X0-nya itu 10 gram per liter. T-nya itu adalah 5 jam. Ditanya itu mu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.